perkenalkan nama saya Kansa Safina Naja, kelas 5 SD dari SD Muhammadiyah Tanjung Pinang. Hari ini saya akan berkisah tentang cerita yang berjudul Keris Sempena Riau. Pada zaman dahulu, di sebuah pulau atau di sebuah tempat yang bernama Pulau Galang, di mana pendekar-pendekar datang ke sana dan orang-orang mengadu ilmu kesaktian. Ada seorang pendekar yang diberi gelar dengan nama Pendekar Galang. Pendekar Galang adalah orang yang sangat handal, gagah, dan perkasa. Pada suatu hari, muridnya bertanya, "Wahai Panglima, bolehkah hamba bertanya?" Tanya muridnya. "Ya, silahkan. Apakah Panglima tidak ingin berkehidupan seperti Panglima-Panglima yang lain dengan bergelimang harta kekayaan?" Tanya muridnya. Pendekar Galang agak terkejut karena muridnya menyinggung tentang kehidupannya yang sangat sederhana itu. Untuk beberapa saat dia tidak menjawab, tapi setelah itu dia pun menjawab. "Kenapa itu yang kau tanyakan?" Tanya Pendekar Galang. "Karena hamba tengok kehidupan Pendekar Galang sangatlah sederhana, tetapi tugas Pendekar Galang sangatlah besar, menjaga istana, menjaga persenjataan. Apakah Tuan tidak ingin mempunyai kehidupan yang lebih dari itu?" Tanya muridnya. Dengan senyuman, Pendekar Galang menjawab, "Itu sudah cukup bagiku. Raja sudah mempercayaku. Aku sudah sangat bangga jika aku sudah diberi kepercayaan oleh raja. Mungkin kehidupan aku tidak begitu seperti panglima-panglima yang lain, tapi mungkin memang Tuhan memberiku segini saja. Aku pun harus bersyukur jika mendapat rezeki yang cukup segini," ujar Pendekar Galang. Pendekar Galang pun tak lupa untuk menasihati murid-muridnya agar membantu yang lemah dan tidak menindas yang lemah. Pada suatu ketika, ada ketua Lanun yang bengis dan jahat bernama Daeng Tawang. Dia datang ke Pulau Galang untuk mengadu ilmu kesaktian dengan anak buahnya. Dia pun berdiri dengan sombongnya. Dia berkata, "Hei kalian semua, dari kalian siapakah yang bernama Pendekar Galang? Hamba kesini hendak mencabar," tanya Daeng Tawang dengan sombong. Tidak lama kemudian Pendekar Galang pun tiba. "Apakah kau Pendekar Galang?" "Ya, akulah Pendekar Galang," jawab Pendekar Galang. "Siapakah Tuan?" tanya Pendekar Galang. "Hahaha, akulah Ketua Lanun Pendekar Galang. Pendekar Galang." Daeng Tawang yang berkuasa di perairan Siantan, Tarempa, Iban sampai ke Laut Cina. Hahaha, dengan sombongnya. "Ah, begitukah? Apa hajat Tuan datang kemari?" Tanya Pendekar Galang. "Jangan engkau pura-pura dalam perahu." "Pura-pura," dia tahu. "Hamba datang kemari untuk beradu ilmu kesaktian," ucap Daeng Tawang. "Oh, begitukah hajat hamba datang kemari?" Jika orang pergi ke Daik terkena ribut. Jika datang yang baik, baiklah hamba menyebut. Tapi kalau pergi ke Manpal, biarlah hamba pergi ke Rasul. Kalau datang ingin mencabar, akan undur susun, balas Pendekar Galang sambil pantun. Pergi pekan bawa bekal, berbaris-baris sebuah barangan. Jika Tuan memang handal, cabutlah keris pula serangan. "Ciat!" teriak Daeng Tawang sambil menyerang. Dengan tenang, Pendekar Galang mengelak semua serangan dari Daeng Tawang. Dengan mudah juga dia menyerang. Dengan satu jurusan, dia menyerang dengan kuat. Dia menusuk dada Daeng Tawang hingga dia terjatuh dan susah untuk berangkat. Orang-orang dan murid-murid yang menonton mulai berteriak-teriak, Bunuh dia pendekar, bunuh ketua Lanun yang jahat itu." Tapi dengan baik hati, Pendekar Galang bukannya malah membunuh, tapi dia malah menjulurkan tangannya untuk membantu. Tetapi dasar orang jahat,
Dia malah menolaknya dan menepis tangan pendekar galang lalu menusuk dadanya. Letak, bunyi suara yang patah. Ternyata bukan suara dada pendekar galang yang tertusuk, melainkan suara keris dari tahun yang patah. Setelah itu, Dai Tawang merasa malu karena dia tidak bisa membunuh pendekar galang. Semua orang yang di sana ingin mengepung dia, tetapi pendekar galang menghalanginya dan berkata, "Sabar semuanya, biarkanlah dia pulang." Dengan sombong, Dai Tawang berkata, "Aku kalah hari ini, tapi aku akan balas dendam." Dengar semuanya, ucap Dai Tawang. Dia pun pulang dengan rasa malu dan ingin membalas dendam kembali. Tapi dengan kebesaran jiwa, pendekar galang membiarkannya pergi dan tidak ingin dia membencinya. Benar sekali kata murid-muridnya bahwa Dai Tawang akan balas dendam dan tidak bersabar. Dia membuat fitnah di perjalanannya untuk pulang. Bahkan banyak orang yang mempercayainya dan menyebarnya sampai ke istana. Sang raja juga mendengar fitnah itu, dan dia juga percaya dengan apa yang sudah dikatakan dalam fitnah itu. Raja sangat murka dan tidak percaya apa yang sudah didengarnya. Ternyata pendekar galang sudah berkhianat untuk apa yang dia sudah lakukan padanya. Dia pun langsung menyuruh semua panglima-panglimanya dan untuk membunuh pendekar galang. Saat tiba, pendekar galang terkejut melihat utusan raja sudah tiba di sana. Pendekar galang mencoba untuk memberitahu bahwa dia tidak akan melakukan seperti itu pada raja, bahkan tidak pernah dia berniat dalam hatinya. Tapi semua orang tidak mempercayainya dan langsung akan membawanya. Tapi dengan kebesaran jiwa, pendekar galang pun menerimanya, tapi dengan satu syarat bahwa dia harus memberikan keris saktinya kepada sang raja. Tapi semua orang itu tidak ingin menghidupkannya karena mereka takut pendekar galang akan mengamuk di depan raja. Dengan rasa ragu-ragu pun pendekar galang berkata, "Wahai kalian semuanya, kalau kalian tak percaya, ikatlah hamba sekuat-kuatnya. Biar hamba ke depan raja diikat," kata pendekar galang. Semuanya pun setuju dan langsung mengikatnya dan membawanya ke hadapan raja. "Ampun, beribu ampun tuanku. Sebenarnya hamba tidak berniat untuk menghancurkan istana ini atau memurhakai sang raja. Tetapi ini adalah fitnah yang tersebar dan ini bukanlah yang hamba inginkan. Hamba tidak pernah berencana seperti ini. Tapi sang raja tidak peduli lagi, tidak percaya." Beberapa menit kemudian setelah bercerita panjang, sang raja pun percaya dan memaafkannya. Lalu pendekar galang memberikan keris saktinya itu kepada sang raja. Raja pun bertitah, "Wahai kalian semua, hari ini aku diberikan hadiah oleh pendekar yang sangat berani, gagah, dan perkasa. Aku diberikan keris saktinya yang sudah memilikinya selama-lamanya. Keris ini akan dinamakan keris Sempena Riau." Keris itu pun sudah banyak dikenal banyak orang sekarang. Sebelum itu, pendekar galang meminta izin untuk keluar dari pekerjaannya karena sudah merasa tua dan ingin pulang. Tetapi sebenarnya sang raja tidak mengizinkannya untuk keluar dan tidak mengizinkannya untuk pulang. Tetapi kemudian raja pun mengizinkannya untuk pulang dan tidak bekerja lagi di kerajaan itu. Segitulah cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.